tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Poncol, yang kami hormati Ibu Ketua DPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa hadir di balai desa ini dalam rangka musyawarah desa, pengesahan rencana kerja pemerintah Desa Sombo tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat yassir lana umurana umurina al-akhirah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dibagi 3 dukuh walaupun itu usulan panjenengan tidak merata. Pokoknya intinya pun ada lebihnya mungkin sedikit walaupun tidak rata 100%. Jadi panjenengan tidak usah berkecil hati, usulannya panjenengan waktu mosdus lah itu bisa terdanai. Yang Sombo itu 1 titik, yang Dukuh Lembar itu 2 titik, yang Dukuh Duwet juga 2 titik. Jadi usulan panjenengan itu pada hari ini nanti tinggal penetapan. Kalau ben udah saya dan pemerintahan desa dan ketua BPD dan anggota udah melaksanakan pramusdes RKP, jadi udah disepakati bahwa usulan panjenengan itu udah disepakati, tidak ada istilahnya diganti atau dialihkan usulan yang lain. Jadi usulan panjenengan yang belum didanai nanti bisa didanai tahun berikutnya, ngoten. Lah semua global dana bantuan dari pemerintah itu di Desa Sombo nominal sebesar 1.158.156.300. Jadi ini terbagi menjadi 5 bidang. Itu dari anggaran DD, ADD, PAD, dan BH, BRD, dan BKK, BPB 2. Jadi ini terbagi menjadi beberapa kegiatan. 1.348.156, saya ulang ya, total pendapatannya 1.348.156.300 rupiah. Itu seperti yang disampaikan, terbagi menjadi 5 sumber dana dari pendapatan asli desa 29 juta, dari dana desa 770.349.000 rupiah, kemudian dari alokasi dana desa 502.175.300 rupiah, kemudian dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 41.721.000 rupiah, dan yang terakhir dari bantuan keuangan APBD Kabupaten yaitu 4.911.000 rupiah. Dari pendapatan ini kita bagi menjadi 5 bidang. Yang pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, itu total dananya 683.324.650 rupiah desa. Itu meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa 51.400.000, kemudian penyediaan penghasilan tetap perangkat desa dan tunjangannya 318.300.000 rupiah, kemudian penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa 1.539.000 rupiah, penyediaan tunjangan BPD 22.850.000 rupiah, administrasi posyandu 2.017.000 rupiah, kemudian fasilitasi penyakit dan
pencegahan dan penanganan penyakit menular atau tidak menular. Ini sesuai dengan rancangan Permendes terkait dengan TBC Rp3.250.000. Masuk di subbidang yang kedua, subbidang umum dan penataan ruang, itu total dananya Rp284.718.175. Ini ada rehabilitasi jalan desa, penyemiran aspal Jagir Rp46.862.500. Ini lokasinya dari atas masjid sampai perbatasan Jawa Tengah ya lokasinya. Kemudian yang kedua, penyemiran aspal RT1 RW 6 Rp22.456.450. Ini lokasinya dari pertigaan depannya Pak Miskun atau Mbak Sadi ke barat sampai dengan depannya Pak Noyono, pertigaan saja. Jadi nggak belok kiri, nggak belok kanan ya, mentok. Kemudian perabat jalan RT2 RW 03 Rp87.995.000. Lokasinya perempatan Pak Jito itu ke utara sampai mentok. Kemudian perabat jalan RT3 RW 4 Rp70.217.400. Bawahnya balai desa mutar sampai dengan depannya Plakat No. Dipaparkan tadi oleh bicara ya. Kami berharap semua kegiatan yang ada di dalam RKP desa ini bisa didanai semuanya di APB Desa tahun 2024. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan pengesahan RKP desa ini. 2024 bisa diterima? Sekali lagi, apakah bisa diterima? Alhamdulillah. Sebentar Pak. Alhamdulillah sambut sakit diterima. Saya tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kurang tidak harus nabok istilahnya menetapkan RKP desa itu cukup 7 desa Ngaten. Yang kedua yang perlu saya sampaikan sudah cukup jelas. Jadi apa yang disampaikan beliau Mbak Tura, kemudian juga Ibu Ika di dalam pemaparan rencana kerja untuk pengelolaan anggaran di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian saya hormati, memang ini merupakan satu keharusan. Jadi artinya ini merupakan satu kewajiban bagi desa setiap tahun untuk merencanakan. Perlu diingat di dalam satu proses pengelolaan anggaran yang ada di desa itu ada 4 pilar yang tidak dapat ditinggalkan. Yang pertama dimulai dari perencanaan, yang kedua nanti pelaksanaan, yang ketiga itu ada monitoring, 4 pelaporan, yang terakhir itu mungkin wajib untuk mempertanggungjawabkan. Dan hari ini pemerintah Desa Sombor melaksanakan salah satu di antaranya yaitu melaksanakan RKP atau rencana kegiatan di tahun 2024. Ada beberapa lagi, mungkin ini sebagai bahan saja. Saya sudah mendengarkan banyak dari beliau Pak. Artinya tahapan-tahapan di dalam penyusunan RKP itu semuanya sudah disampaikan Laura dengan sangat jelas. Artinya dimulai dari Mosdus, setelah Mosdus kumpul di desa, mengadakan musdes antara lembaga dan perangkat desa. Kemudian setelah mengerucut beberapa kegiatan yang mengadopsi usulan dari masing-masing lingkungan, RT, RW dan sebagainya, ini wajib sifatnya. Desa di bawah bimbingan Mbak Lurah dan tim penyusun RKP Desa Sombor melaksanakan paparan di kecamatan. Kalau tidak salah sekitar 1 minggu yang lalu Mbak Lurah. Dari sana sudah saya lihat, insya Allah lihat, saya cermati, kemudian juga sudah saya revisi. Artinya ketika tadi Bu Cari memaparkan dari masing-masing bidang dibagi sub bidang dengan anggaran yang sangat rinci, insya Allah itu merupakan satu proses yang sudah diverifikasi tim kecamatan. Istilahnya yang lebih keren itu ada anggaran tambahan DD
Ngoten iki. Artinya niki pangapunten. Kalau waktu rapat kemarin itu belum jelas. Artinya berapa desa yang dapat dengan nilai berapa belum jelas karena masih melalui suatu proses verifikasi. Banyak sekali kriteria-kriteria yang nanti dijadikan sebuah parameter atau tolak ukur desa untuk mendapat reward tersebut. Ngoten nggih. Nah ternyata nembe mawon niki video muncul lagi udah saatnya di grup Bu. Alhamdulillah dari Kecamatan Poncol 3 desa yang nanti mendapat tambahan sebesar 139 juta termasuk Sombo. Alhamdulillah hanya 3 desa. Salah satu parameternya adalah kinerja. Tentunya di sini kinerja itu dimulai kinerja perangkat desa. Napa tolak ukure? Rekan-rekan, ini tantangan kagem jenengan. Jenengan dinilai oleh PMD termasuk desa yang layak untuk mendapat reward atau tambahan anggaran. Salah satu di antaranya jenengan tulung. Nah biasanya tekone jam 10, wes ora jaman niki. Desa, saya itu niki. Nih, Mas Ramadhan nih. Nggih, hari ini buka, pokoknya jam 8 belum dibuka. Alhamdulillah. Karena niki saya itu niki. Saya berharap ribet itu nanti akan disampaikan oleh Mendes itu satu kali. Jadi tiap tahun di dalam mungkin penilaian kinerja kok masih baik, nanti sampaikan lagi. Ngerti? Jadi ini awal. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Parameter indikatornya apa? 1, penyerapan. Alhamdulillah laporan dari beliau Pak Lanjar kasih PMD Sombo ini untuk tahap 1 dan 2 selesai, ini sudah menyerap tahap 3. Welingku yang berupa fisik pumpung urung udan dan digarap nanti rakumi. Alhamdulillah. Yang kedua, di dalam pelaksanaan atau wau harus diikuti dengan peng-SPJ-an atau pengadministrasian dengan baik. Tolong disiapkan apa saja nopo niku termasuk pangapunten ikutan yang harus masuk dalam SPJ. Biasanya kelemahan apa DPJ, Ronggai, RAP dan sebagainya. Tolong sekarang setiap kegiatan yang mau dilaksanakan apapun, baik itu fisik ataupun yang lain, BPJ di laporan dilengkapi dulu. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, keterbukaan. Nah ini sih dari wonten. Tolong nanti papan apa nih? Papan informasi. Alhamdulillah ini papan informasi. Syukur nanti progres. Sampai tahap ketiga dengan alokasi sekian, desa Sombo sudah menyerap sekian, progres kelihatan sudah ini bagus. Betul gini? Nah, kemudian yang terakhir apa? Kebersamaan. Jaga kebersamaan antara pemerintah desa yang di dalamnya itu adalah Mbak Lurah CS Perangkat dengan lembaga yang ada di Desa Sombo.
Riset RAPPS tahun anggaran 2022. Sebelum acara akan saya tutup, dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya acara pada sore hari ini malah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.